Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Shalom, selamat pagi. Kita akan bersama-sama di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing untuk kita menikmati karya Allah di dalam ibadah Jumat Agung bersama dengan keluarga. Selamat beribadah, selamat menghayati pengorbanan Kristus. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Pagi hari ini kita bersama-sama dipertemukan kembali untuk kita menghayati akan pengorbanan Kristus di dalam ibadah Jumat Agung. Oleh sebab itu, marilah bersama-sama kita menyiapkan hidup dan hati kita untuk kita masuk ibadah Jumat Agung. Pertolongan kita hanyalah dari Allah Bapa Pencipta, Putra Penyelamat dunia, dan Roh Kudus Pemelihara ciptaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah kiranya pada saudara sekalian. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 19, kita pujikan bait pertama dan yang kedua. Mari sembah. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita akan bersama-sama menerima sabda Tuhan. Kasih Tuhan terambil di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikianlah hukum kasih. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, hukum kasih diberikan kepada semua orang agar kita mampu meneladani Kristus yang sudah mengasihi kita dengan Dia menyerahkan hidupnya sebagai tebusan yang sempurna. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita diajak untuk kita juga bisa meneladani kasih Tuhan dengan kita mengasihi sesama kita sebagai wujud kita mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita melihat diri kita. Apakah kita sudah bisa melakukan kasih itu secara nyata? Oleh sebab itu, di dalam kelemahan kita, mari bersama-sama kita mengakui dosa-dosa kita dengan kita menyanyikan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat 183. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua. Menjulang nyata atas Bukit Kala. Menjulang nyata atas Bukit Kala, terang benderang
Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kepada setiap orang yang telah menyesali dan mau bertobat akan segala dosa-dosanya, berita anugerah diberikan Allah kepada kita yang terambil di dalam kitab Yesaya pasal 64 ayat 6 dan ayat 8. Demikianlah anugerah Tuhan untuk kita. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah anugerah dari Tuhan. Mari bersama-sama kita tanggapi anugerah dari Tuhan dengan kita bersuka cita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 169. Kita pujikan bait pertama, kedua, dan yang ketiga. Memandang salib Rajaku. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib.
Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para muridnya. Dan ia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang demikian. 1. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan ke dalam perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang terakhir, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus Kristus sampai Ia datang. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri kita dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa dan dengan kekuatan serta usaha sendiri kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga kita membutuhkan juru selamat yang mampu melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali segala dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memakai dan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan Tuhan yang sudah dianugerahkan kepada kami semua di dalam Yesus Kristus, serta senantiasa kami memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebelum kita menerima roti dan anggur yang ada di dalam meja perjamuan ini, marilah kita hening sejenak untuk kita terus mengingat Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kemuliaannya di surga, dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkan seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah, serta dengan percaya bahwa roti yang adalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus ini yang mampu menyelamatkan kita dari dosa.
Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagi kita yang sudah menerima roti, mari kita makan bersama. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan menjadi tebusan yang sempurna. Terimalah dan minumlah, serta mengingat akan pengorbanan Kristus yang sudah memberikan keselamatan bagi kita semua. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagi kita yang sudah menerima anggur, mari kita minum bersama. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini, serta masing-masing marilah kita mengucap di dalam hati kita yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung raja wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pada ibadah Jumat Agung pada saat ini kita akan menerima sabda Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat 38. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat 39. Demikianlah sabda Tuhan untuk kita semua. Sesudah itu Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah Ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam
dan sebatang hisop lalu menyucukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat itu sendiri yang memberitakan kesaksian ini, dan kesaksiannya adalah benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatia, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang selalu rindu belajar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Shalom. Pada kesempatan ini kita bersama-sama diizinkan Tuhan untuk menghayati Jumat Agung pada hari ini. Pada Jumat Agung hari ini di dalam ibadah kita diberikan tema, karena salib hidupku dibaharui. Karena salib hidupku dibaharui. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, peristiwa Jumat Agung di mana cerita tentang kematian Yesus di salib adalah peristiwa bersejarah bagi kehidupan manusia yang diberikan Allah, bagaimana Allah memberikan keselamatan di dalam sejarah kehidupan manusia. Yang menarik adalah ketika ada peristiwa penyaliban Yesus, ada salah satu tokoh yang mungkin dilupakan oleh banyak orang yang ada di dalam Alkitab, yaitu tokoh yang sangat berperan penting. Bagaimana ia menghormati, bagaimana ia ambil bagian di dalam peristiwa kematian Yesus. Salah satu tokoh yang sangat berperan dalam penguburan Tuhan Yesus itu adalah Yusuf dari Arimatia. Bahkan di dalam keempat Injil sinoptik menceritakan dengan jelas Yusuf Arimatia selalu muncul di dalam kisah penyaliban Yesus. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, catatan yang ada di dalam Injil tentang Yusuf orang Arimatea ini sangatlah unik. Dengan label atau julukan sebagai murid, dia baru tercatat atau baru muncul di saat kematian Yesus. Sementara murid-murid atau pengikut Yesus yang lainnya itu juga sudah tercatat dari awal. Tetapi yang paling unik adalah Yusuf dari Arimatea ini. Bagaimana ia muncul di bagian terakhir ketika penyaliban Yesus. Tetapi Yusuf dari Arimatea ini muncul dengan identitas sebagai murid Yesus yang sembunyi-sembunyi. Tidak seperti para murid yang lain yang pada waktu itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus ketika masih hidup. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, justru ketika ia bersembunyi, ketika ada peristiwa yang luar biasa, dia muncul
berbeda dengan para murid yang lain atau ke-12 murid ketika Yesus disalib mereka kocar-kacir, bahkan meninggalkan pergi tanpa jejak ketika peristiwa penyaliban Yesus itu terjadi. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, yang menjadi pertanyaan, siapa Yusuf dari Arimatia ini? Dia bukan hanya seorang yang kaya, tetapi juga dia seorang terpandang. Dia adalah anggota majelis besar atau majelis Sanhedrin. Dia adalah salah satu tokoh yang berpengaruh bagi orang Yahudi pada waktu itu. Dalam versi Alkitab King James Version, dia disebutkan sebagai seorang yang terhormat atau honorable counselor. Seorang yang pastinya memiliki hikmat kebijaksanaan yang sangat luar biasa dan juga dibarengi dengan pengetahuan yang sangat baik dan luas bagaimana ia adalah seorang pribadi yang sangat terhormat. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Yusuf dari Arimatia ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Tidak hanya terhormat, memiliki pengetahuan yang tinggi, tetapi dia juga adalah orang yang sangat kaya raya. Tetapi dia memilih untuk mengikut Tuhan Yesus. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Yusuf memang orang kaya, tetapi ia adalah orang yang kaya yang mau menjadi murid Tuhan Yesus. Mungkin bapak ibu pernah mendengar atau sering atau ingat, ada seorang muda yang sangat kaya, tetapi dia tidak mau menjadi pengikut Yesus. Karena dia tidak mau meninggalkan semua harta yang dia miliki. Cerita anak muda yang sangat kaya tadi, tidak mau menjadi murid Yesus karena takut kehilangan apa yang ia miliki di dalam kehidupannya saat itu. Berbeda dengan Yusuf dari Arimatia yang saat itu orang kaya, tetapi justru ia menunjukkan dengan sangat tegas, walaupun saya memiliki segalanya, tapi saya tetap ingin menjadi murid Tuhan Yesus. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, karakter yang dimiliki oleh Yusuf dari Arimatia ini tentunya juga dibarengi dengan bagaimana ia tetap beriman. Ia tetap menantikan kerajaan Allah. Dia berbeda dengan para majelis besar yang lainnya, yang justru memiliki kehidupan yang sangat berbeda dengan Yusuf Arimatia pada waktu itu. Teman-teman dari Yusuf Arimatia di dalam kehidupannya justru tidak ingin menantikan kerajaan Allah, membenci Tuhan Yesus, dan bahkan bisa disebut sebagai orang yang munafik. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Yohanes mencatat dengan sangat jelas bagaimana Yusuf dari Arimatia ini mengalami transformasi di dalam imannya. Tadinya dia adalah pengikut Yesus yang sembunyi-sembunyi karena takut pada orang Yahudi pada waktu itu. Mungkin mengingat jabatan atau kedudukannya, maka dia tidak pernah secara terbuka mengakui diri sebagai pengikut Tuhan Yesus. Tetapi momen yang sangat krusial yang sedang terjadi pada waktu itu membuat Yusuf dari Arimatia ini menunjukkan jati diri yang sesungguhnya sebagai murid Yesus. Padahal itu sangat berbahaya sekali bagi kehidupannya. Tapi dengan berani seperti catatan yang diceritakan oleh Yohanes, Yusuf meminta kepada Pilatus agar menurunkan mayat Yesus dan menguburkannya. Inilah keberanian yang ditunjukkan oleh Yusuf dari Arimatia, bagaimana dia mau mengambil sebuah resiko walaupun nyawanya akan terancam. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, hanya Pilatus yang mempunyai otoritas, kewenangan, kekuasaan untuk mengizinkan mengambil mayat Yesus. Tetapi justru Yusuf dari Arimatia ini datang dengan tegas, dengan penuh keyakinan, saya mau menurunkan mayat Yesus dan menguburkannya, menyelesaikan pemakaman Yesus sampai selesai. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, dalam cerita yang kita
terima di dalam Jumat Agung pada saat ini tentunya mengajak di dalam kehidupan kita. Sama seperti Yusuf dari Arimatia. Walaupun seorang yang sangat terhormat, tetapi dia menunjukkan rasa hormatnya kepada Tuhan Yesus yang pada waktu itu sudah mengalami peristiwa yang sangat memilukan, mengalami peristiwa yang sangat tidak disukai oleh banyak orang. Bagaimana orang yang mati disalib itu adalah sebuah simbol kehinaan bagi rakyat atau orang Yahudi. Peran Yusuf sangatlah vital. Bagaimana dia mau ambil bagian sebagai orang kaya dan terhormat, tetapi dia mau dengan rendah hati melayani Yesus yang dalam masa hidupnya secara kedudukan pasti Yusuf memiliki kedudukan yang tinggi, tetapi dia mau merendahkan diri. Ia memberi pelayanan yang terbaik, membelikan kain lenan, dan bahkan kain lenan yang diberikan itu sangat mahal, dan juga memberikan kubur yang baik, yang baru bagi Tuhan Yesus agar bisa dimakamkan. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada dua hal yang bisa kita pelajari, kita petik bagaimana Jumat Agung pada saat ini, terlebih ketika kita sudah menerima perjamuan kudus, untuk terus mengingatkan di dalam kehidupan kita, untuk kita terus memelihara iman ketika kita menerima perjamuan kudus tadi. Yang pertama, apakah segala kekayaan, apakah segala harta benda, kedudukan, kehormatan, dan berkat-berkat yang kita miliki itu sudah menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak yang justru dekat dengan Tuhan? Sama seperti Yusuf Arimatia, apa yang dimiliki membuat hidupnya dekat dengan Tuhan? Atau justru apa yang kita miliki, baik itu kekayaan, harta benda, kedudukan, kehormatan, pangkat, dan yang lainnya, membuat kita lupa dan bahkan meninggalkan Tuhan Yesus? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita tetap dapat memegang iman kita dan hidup di dalam kebenaran ketika kita bersama-sama meneladani apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam kehidupan kita masing-masing? Walaupun di dalam kehidupan kita, lingkungan kita berbeda dengan apa yang kita yakini, apa yang menjadi kebenaran di dalam kehidupan kita. Maukah kita tetap teguh dengan pendirian kita, dengan iman kita, sama seperti Yusuf Arimatia, yang pada waktu itu mungkin dia akan dijauhi oleh teman-teman yang lainnya. Mungkin pada waktu itu akan terancam nyawanya. Tetapi Yusuf Arimatia tetap dengan teguh, dengan keyakinan, mau menunjukkan siapa dirinya ketika Tuhan Yesus mati. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Jumat Agung adalah peristiwa yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Allah di dalam karya Tuhan Yesus untuk memberikan keselamatan bagi kehidupan semua ciptaan. Tinggal bagaimana? Apakah apa yang kita miliki saat ini itu mampu membuat kita lebih intim, lebih dekat dengan Tuhan, atau justru membuat hubungan kita ini terpisah dengan Tuhan? Karena kita terlalu sibuk dengan apa yang kita pikirkan, karena kita terlalu sibuk dengan apa yang akan kita kejar. Sudahkah Jumat Agung ini membuat kehidupan kita ini berubah? Kematian Tuhan Yesus membuat hidup kita dibaharui untuk terus lebih dekat dengan Tuhan. Dan apakah dengan kematian Yesus, dengan salib Yesus, kita terus dibaharui untuk tetap percaya walaupun situasi, walaupun kondisi, walaupun suasana itu mungkin tidak kita harapkan, tetapi kita diajak untuk bersama-sama. Sekali lagi Jumat Agung, salib Yesus itulah yang akan membuat kita diperbaharui untuk mengambil sikap, mengambil langkah, mengambil keputusan agar kehidupan iman kita semakin hari semakin diperbaharui,
dan kita menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, pelayanan yang dilakukan oleh Yusuf dari Arimatia ini adalah pelayanan yang sangat tulus. Dilakukan dengan rasa hormat dan kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau mau mencontoh bagaimana sikap kita seharusnya untuk menghormati Yesus, maka kita juga belajar dari Yusuf dari Arimatia ini. Iman, keberanian, kerendahan hati, dan ketulusan, serta pengorbanan untuk terus memberikan yang terbaik, itulah yang akan menginspirasi kehidupan kita untuk kita terus menghayati Jumat Agung. Selamat menghayati Jumat Agung, selamat memelihara iman kita, agar kita terus diperbaharui di dalam Kristus. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bersama-sama berdoa, kita bersyafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kehidupan yang Engkau berikan, bagaimana kami terus diajak, diingatkan dan didorong untuk terus belajar seperti Yusuf dari Arimatia. Bagaimana dia dengan ketulusan, dengan rasa hormat, dengan pengorbanan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi Yesus yang pada waktu itu sedang wafat. Bapa di dalam surga, biarlah di dalam kehidupan kami masing-masing terus belajar bagaimana di dalam kehidupan kami, di dalam kehormatan, kekayaan setiap apa yang kami miliki, tidak menjauhkan iman kami untuk terus dekat dengan Tuhan. Dan kami juga berani mengambil sebuah keputusan di dalam iman, walaupun situasi lingkungan keadaan sedang mengancam, tidak menguntungkan dan bahkan tidak kami harapkan. Tetapi kami percaya, sama seperti Yusuf Arimatia, kami akan terus dikuatkan di dalam tuntunan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap kehidupan kami masing-masing. Terkhusus ketika kami sudah menerima perjamuan kudus, biarlah perjamuan yang kami terima, kami nikmati, boleh kami hayati untuk memelihara iman dan keselamatan kami, agar semuanya dapat berlangsung dengan baik dan kami menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan ini. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu GKJ Argomulyo di dalam setiap tugas dan panggilan sebagai gereja Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami semua, baik kami sebagai majelis, baik kami sebagai jemaat. Biarlah Tuhan memakai kami satu persatu sebagai saksi Kristus ketika kami boleh merayakan, menghayati Jumat Agung pada saat ini. Terima kasih ya Allah, ketika ada saudara-saudara kami yang saat ini masih terbaring sakit, terus mengupayakan pemulihan kesehatan. Mari Tuhan Engkau tolong, agar saudara-saudara kami ini terus di dalam iman, di dalam kekuatannya, terus terpelihara untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan, walaupun di dalam kelemahan tubuhnya. Tetapi kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, dan kami juga terus percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan. Terima kasih ya Allah, Engkau juga terus memberkati dan menolong orang tua kami yang sudah adiuswo, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, menjaga di dalam kesehatan mereka, agar orang tua kami ini selalu bersyukur, merasakan anugerah dan penyertaan Tuhan. Anak-anak kami yang saat ini masih bersekolah, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan menolong di dalam pendidikan mereka, hingga kelak anak-anak kami ini melalui pendidikan yang Tuhan berikan, boleh meraih masa depan yang Tuhan sediakan. Bapa di dalam surga, kami berdoa terkhusus untuk bangsa kami Indonesia, yang saat ini terus berjuang untuk kami boleh bersama-sama menghentikan penyebaran virus Corona 19. Mari Tuhan Engkau tolong kami, Engkau memampukan kami untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Ketika kami harus social distance, kami harus berdiam diri sejenak di rumah kami masing-masing bersama-sama dengan keluarga kami untuk menghayati kebersamaan di dalam Jumat Agung ini. Biarlah kami ikut
bersama-sama dengan pemerintah mewujud nyatakan di dalam kami memutus rantai penyebaran virus corona 19 ini, untuk kami tetap stay at home, untuk kami terus bersama-sama di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Allah, sepenuhnya kami menyerahkan kehidupan kami, masa depan kami, cita-cita dan harapan kami ke dalam tuntunan tangan kasih-Mu. Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan ajarkan kami untuk saling mengasihi dan mengampuni satu dengan yang lain. Terima kasih ya Allah, di dalam Kristus yang sudah berkorban, mati menyerahkan kehidupannya untuk keselamatan kami. Kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersyukur di dalam hidup kita, dengan kita bersama-sama akan menghaturkan persembahan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mewujudkannya melalui persembahan, dengan terus mengingat akan sabda Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 5 yang demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepadanya. Demikianlah nats yang mengajak kita untuk kita sama-sama bersyukur di dalam kita mengaturkan persembahan. Seraya kita mengaturkan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 365A. Kita pujikan bait pertama, kedua, dan yang ketiga. Tuhan ambil hidupku. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita bersama-sama dengan umat di masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Kita akan memperbaharui pengakuan iman kita dengan kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita sudah menerima sabda Tuhan dan juga menggerakkan hati kita untuk kita juga menerima perjamuan kudus. Mari kita hayati apa yang sudah kita terima dengan kita pulang undur di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita menjadi saksi Kristus. Dan kita diajak untuk selalu bersyukur. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Amin. Mari bersama-sama kita menutup ibadah kita dengan kita menyanyikan dari pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 270. Kita pujikan bait yang pertama. Isilah mataku dengan citra salib-Mu.